Saudara-saudara, mari kita lanjutkan membaca Diktat Tai Chi sebagai Way of Life yang ditulis oleh Dr. Budi Munawar Rahman, pelatih ekoteologi dari Kementerian Agama yang saat ini sedang ada di Semarang untuk melatih mengadakan kursus yang biasanya berjalan secara penuh secara 5 hari, Senin sampai Jumat ya. Dalam bab 25 ini dia sempat mengirim apa diktat yang judulnya kesabaran sebagai kebijaksanaan praktis ya. Dalam dunia yang bergerak cepat, kesabaran sering dipersepsikan sebagai kelemahan. Kita hidup dalam budaya instan, pesan dikirim dalam detik, informasi tersedia dalam hitungan klik, dan keberhasilan diukur dari seberapa cepat hasil diraih, sorry. Jadi ini semua kita dikendalikan oleh sang waktu ini. Orang kecepet nih, nggak bisa apa-apa lagi toh. Dalam lanskap seperti ini, kesabaran tampak kuno itu, bahkan tidak relevan. Sedangkan kearifan kuno dari Nusantara ini mengatakan alon-alon yang kelakon. Bahkan bisa diketemukan pikiran ini. Toh. Nah, namun Tai Chi dengan gerakannya yang lambat dan penuh perhatian justru menempatkan kesabaran sebagai inti kebijaksanaan praktis. Ia bukan sekedar sikap pasif menunggu, tetapi kekuatan aktif untuk memberi waktu bagi proses bertumbuh. Aristoteles berbicara tentang kebijaksanaan praktis atau phronesia, phronesis sebagai kemampuan untuk bertindak dengan tepat dalam situasi konkret, ya. Just in time nih ya. Jadi ini sebenarnya Pak Budi itu mencoba mempertemukan yang seolah-olah kearifan di Yunani itu Greek ya bertentangan dengan Taoism dan Konfusianisme dan Buddhism. Tapi dalam buku karya dia sekarang ini dia seolah-olah wah kagak itu justru mempunyai afinitas yang dekat sekali itu ya antara pandangan Yunani kuno dan Taoism itu ya. Ia bukan sekedar sikap pasif menunggu, tapi kekuatan aktif untuk memberi waktu bagi proses bertumbuh. Aristoteles berbicara tentang kebijaksanaan praksis atau phronesis sebagai kemampuan untuk bertindak dengan tepat dalam situasi konkret. Ya. Kebijaksanaan ini tidak lahir dari teori semata, melainkan dari pengalaman yang diolah dengan refleksi. Kesabaran adalah kondisi yang memungkinkan refleksi itu terjadi. Tanpa kesadaran, tindakan menjadi impulsif. Tanpa jeda, keputusan menjadi reaktif. Tai Chi melatih jeda itu melalui ritme gerak yang terukur. Dalam latihan Tai Chi, tidak ada ruang untuk tergesa-gesa. Setiap gerakan harus dilakukan dengan keseimbangan dan kesadaran. Ketika seseorang mencoba mempercepat gerakan, keseimbangan mudah hilang. Tubuh memberi umpan balik langsung bahwa kecepatan tanpa kontrol merusak struktur. Dari pengalaman ini, kesabaran tidak lagi menjadi konsep moral, tapi pengalaman fisik. Kesabaran menjadi syarat untuk menjaga pusat. Lao Tzu
menulis bahwa alam tidak tergesa-gesa, tapi segala sesuatu tercapai. Nah, inilah yang dalam bahasa Jawa di sini ini ada tradisi Jawa ini ya. Nah, nol ning klakon. Tapi oleh orang yang sok modern itu diplesetkan menjadi asal kelakon. Ini beda benar ya. Ning kelakon itu mindfulness. Asal kelakon itu asal-asalan aja sambil duduk gitu, ngerokok apa segala kita kerja. Lalu kita tidak tahu kerjaan itu akhirnya sembarangan toh. Pernyataan ini bukan pembenaran untuk kemalasan, melainkan pengingat bahwa proses alami memiliki ritmenya sendiri. Pohon tidak tumbuh dalam sehari, dan sungai tidak mencapai laut dalam satu langkah. Ini luar biasa ini. Dia bisa mengangkat frase ini setelah membaca begitu banyak daftar pustaka ya. Tai Chi meniru prinsip ini. Perubahan dalam tubuh dan pikiran terjadi secara perlahan melalui pengulangan yang konsisten. Ya. Namun kesebaran bukan berarti pasrah terhadap keadaan. Soren Kierkegaard berbicara tentang pentingnya pilihan yang sadar untuk membentuk diri. Kesabaran dalam Tai Chi adalah pilihan untuk tetap hadir dalam proses. Meskipun hasil belum terlihat. Nah ini kan setiap hari satu langkah. Meskipun perjalanan masih ribuan li. Setiap hari berbuat baik. Meskipun banyak halangan. Bahkan ketika Anda mendapat krisis, Weiji, itu dianggap sebagai peluang. Jadi ini semacam budaya Tiongkok kuno itu sudah fight sama problem. Karena itu pasti cepat atau lambat. Karena dia bergerak seperti tetesan air dengan kelembutan, ya maka barang terkeras pun akan tembus itu ya. Dalam konteks psikologi modern, kesabaran berkaitan dengan regulasi diri. Kemampuan menunda kepuasan instan demi tujuan jangka panjang telah dikaitkan dengan kesejahteraan dan stabilitas emosional. Antonio Damasio menunjukkan bahwa regulasi tubuh dan emosi mempengaruhi pengambilan keputusan. Latihan Tai Chi dengan fokus pada napas dan keseimbangan memperkuat kapasitas regulasi ini. Namun kita juga harus jujur bahwa kesabaran sering diuji dalam situasi yang sulit ketika menghadapi kegagalan, penyakit, atau konflik. Kesabaran dapat terasa seperti beban. Friedrich Nietzsche menulis bahwa kekuatan sejati terlihat pada kemampuan untuk bertahan dan terus mencipta di tengah penderitaan. Ini kan menurut saya ini sama ini ya. Toh. Jadi nggak benar membenturkan antara Taoisme dengan pikiran Barat yang asalnya daripada kearifan dari Yunani ini. Toh. Tai Chi mengajarkan ketahanan yang lembut. Ia tidak mendorong perlawanan keras, tetapi adaptasi yang stabil. Merleau-Ponty menekankan bahwa tubuh adalah cara kita berada di dunia. Ketika tubuh dilatih untuk bergerak dengan kesabaran, cara kita merespon dunia pun berubah. Kita tidak lagi tergesa-gesa menilai atau bereaksi. Ada ruang antara stimulus dan respon. Epictetus menyebut ruang itu sebagai kebebasan batin. Kesabaran menjadi fondasi kebebasan tersebut. Ya, di sini saya lalu mulai melihat perbedaan antara tulisan dia pada saat berbicara tentang ekoteologi dari Tai Chi dan sekarang menukik kepada sebagai way of life ya. Kesabaran menjadi fondasi kebebasan tersebut itu. Nah, kalau Anda lihat itu podcast-podcast itu yang seperti kan lihat orang di ring tinju itu kan
atau trekking tinju yang umum atau yang apa itu yang dahsyat itu Muay Thai itu wah lah, betul-betul mengerikan toh. Namun kesabaran juga memiliki dimensi sosial. Dalam relasi interpersonal, konflik sering muncul karena ketidaksabaran. Kita ingin dipahami dengan cepat, direspon dengan segera, dan disetujui tanpa proses dialog. Tai Chi melalui latihan pasangan mengajarkan bahwa harmoni membutuhkan waktu. Tekanan yang datang tidak langsung dibalas. Ia diserap dan dialihkan. Ini adalah bentuk kesabaran dalam tindakan. Saya mengakui juga dalam hal ini kelemahan saya karena saya juga tidak bebas dari tidak sabaran ini. Karena itu saya menempuh jalan membuat YouTube ini ya sehingga Anda bisa belajar sendiri dan kapan Anda ragu boleh apa langsung video call ke saya dan langsung menanyakan itu. Ya. Jadi semua akan berjalan itu karena ada bantuan teknologi. Hubungan kita bisa di-maintain terus menerus ya. Hingga setelah sekian tahun ya dari 2002 atau kurang dari 2002 tuh saya bertemu dengan Budi Munawar dan tiba-tiba muncul itu dalam kursus saya dan langsung ternyata sudah siap dengan diktat-diktat yang luar biasa ini. Kesabaran menjadi antidot terhadap percepatan ini. Dengan melambatkan gerak, Tai Chi menciptakan ruang untuk resonansi. Nah, ini yang saya jelaskan selalu berkali-kali bahwa belajar Tai Chi itu belajar pelan itu, belajar bergerak pelan. Ya. Dunia tidak lagi hanya objek yang harus ditaklukkan, tapi mitra dalam dialog. Namun, kesabaran tidak boleh disalahartikan sebagai toleransi terhadap ketidakadilan dalam konteks sosial dan politik. Kesabaran yang salah tempat dapat menjadi bentuk pembiaran itu. Martin Luther King Jr. pernah menegaskan bahwa keadilan yang ditunda terlalu lama adalah keadilan yang ditolak. Oleh karena itu, kesabaran sebagai kebijaksanaan praktis harus dibedakan dari pasivitas. Ia adalah kemampuan memilih waktu dan cara bertindak dengan tepat, bukan alasan untuk tidak bertindak. Ini jangan-jangan ini Pak Budi Murawari itu menilai apa yang sedang ribut di dunia kita ini podcast itu dengan sikap Pak Joko Widodo itu, ya. Diserang kemana-mana itu dia kalem aja diam aja tiba-tiba dia keluar dengan satu langkah membuat lawannya dia itu berantakan. Mungkin saya nggak tahu ya dari mana ini kok bisa nampaknya apa kok bisa dijelaskan dengan yang ini tulisannya ya. Tulisan Budi Munawar ini Immanuel Kant menekankan pentingnya otonomi moral. Kesabaran dalam Tai Chi berakar pada otonomi ini. Kita memilih untuk melambat bukan karena dipaksa, tapi ya, karena menyadari nilainya. Pilihan ini membentuk karakter. William James menyatakan bahwa kebiasaan membentuk karakter. Ketika kesabaran dilatih secara konsisten dalam tubuh, ia menjadi kebiasaan batin. Tidak lagi sekedar upaya sabar, tapi sikap yang spontan. Tai Chi membantu pembentukan kebiasaan ini melalui pengulangan yang penuh perhatian. Namun kita juga harus menerima bahwa kesadaran tidak selalu menghasilkan hasil sesuai harapan. Alam memiliki dinamika yang tak terduga, ini kan yang disebut Mas Takung itu. Bahwa dia mempunyai jalannya sendiri.
Ya, tidak bisa dirumuskan oleh pikiran kita semata, toh. Dalam latihan Tai Chi, terkadang keseimbangan tetap hilang meskipun kita berusaha. Momen-momen ini mengajarkan kerendahan hati. Lao Tzu mengingatkan bahwa kebijaksanaan lahir dari kesadaran akan keterbatasan. Itu misalnya gagal itu dianggap sebagai sukses yang tertunda. Gitu. Pada akhirnya kesabaran sebagai kebijaksanaan praktis bukan tentang menunggu dengan pasif, tetapi tentang bergerak dengan sadar dalam waktu. Ia adalah kemampuan untuk memberi ruang bagi proses tanpa kehilangan arah. Dalam Tai Chi, kesabaran bukan teori moral, tetapi pengalaman tubuh yang konkret. Bab ini menegaskan bahwa kesabaran adalah inti dari transformasi yang berkelanjutan. Dalam dunia yang memuja kecepatan, kesabaran menjadi tindakan radikal. Tapi mengajarkan bahwa perubahan yang mendalam membutuhkan waktu dan konsistensi. Dengan melatih kesabaran dalam gerak, kita membentuk karakter yang lebih stabil dan reflektif. Kesabaran bukan sekedar menahan diri, tapi seni memberi waktu bagi kehidupan untuk berkembang sesuai dengan ritmenya. Waduh, ini menurut saya sih orang yang mau belajar Tai Chi benar-benar sampai dari A sampai Z ya, ini harus tidak bisa melupakan, tidak boleh melewati diktat tipis yang dibuat oleh Budi Munawar ini ya. Ini daftar pustakanya. Anda bisa tanya ke dia itu, Anda bawa bukunya halaman berapa, pasti dia tahu persis. Karena dia bukan orang yang hanya comot-comot aja, tapi dia orang yang benar-benar senang belajar itu. Dia membuat apa ensiklopedinya ajaran atau pandangan dari Cak Nur, Nur Kholis Majid aja, waduh, tebelnya luar biasa. Dan ada berapa jilid itu. Saya ada diberi satu koleksi sama dia ya. Oke, kita akhiri di sini. Sampai jumpa lagi.